Cerita dimulai dengan melihat seorang pria berdiri seperti orang bingung di pojokan. Pria ini bernama Guy. Ada sebuah kepedihan besar yang membuat Guy berdiri di sini, yaitu ia tengah menyaksikan gadis yang sudah lama sekali diidam-idamkan, sedang jadian dengan sahabatnya sendiri yang bernama Ping, dan gadis itu bernama Jun. Benar kata orang-orang, secantik bukan milik si tampan, namun milik si pemberani. Hari ini Ping dan Jun telah jadian di lapangan kampus. Melihat itu dari pojokan, Gui hanya bisa diam membisu dalam sakitnya. Namun kali ini dunia belum berakhir, sebab Gui sepertinya akan siap menunggu sampai Jun kembali melajang, sedikit memberitahu Jun ini bisa dibilang bidadarinya kampus. Idaman para cowok-cowok, di Facebooknya juga punya banyak pengikut. Ia merupakan pemandu sorak, lalu atas rasa suka Gui diam selalu mengikuti Jun. Gui hanya bisa mencintai dalam diam, berharap takdir baik menghampirinya. Sampai di suatu hari sebuah momen ajaib tercipta. Gui kebetulan berpapasan dengan Jun, tapi tiba-tiba ada uang melayang tepat di tengah-tengah mereka. Sebagai manusia biasa jelas memiliki sifat refleks, spontan menangkap uang tersebut, namun sentuhan malah tercipta. Di momen ini juga Gui mendapat jawaban dari doa-doanya, sebab Jun sempat mengajaknya mampir minum es teh. Ternyata selama ini Gui salah, ia menilai Jun cuek. Ternyata orangnya cukup baik, tapi mau bagaimana sudah milik orang lain sahabatnya. Di malam hari ini Ping sudah mengajak Jun jalan di tempat biasa mereka nongkrong. Mereka berempat bercanda sambil saling mengakrabkan diri. Jelas sesekali ada tatapan cemburu dari Gui. Melihat Jun dengan Ping sahabatnya sendiri, Gui ini orangnya cukup pandai menyembunyikan rasa suka atau rasa dukanya, sampai Ping benar-benar tidak menyadari jika Gui ternyata diam-diam menyukai Jun. Ketika Johnny dan Ping sedang ke toilet, kita lihat Jun mengajak Gui mengobrol. Di sini Gui cukup kaget saat Jun berkata, jika sebenarnya ada satu trik untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Kata Jun pertama sentuh bahunya. Jika masih dia melanjut ke bagian lengan tetap masih diam, coba lanjut di bagian pinggul. Seketika tersentak Gui bisa merasakan sentuhan dari gadis yang ia idam-idamkan. Jiwanya bergetar, ia hingga ke bijinya. Namun sayang ini hanyalah sekedar metode dari Jun. Jika suatu saat Gui ingin mencobanya terhadap orang yang ia sukai. Jun sama sekali tidak mengetahui jika dirinya lah diam-diam disukai oleh Gui. Kini Ping sudah datang dan lanjut mengajak Jun main biliar. Saking antusiasnya Jun sampai-sampai hampir menghantam jagung salah seorang pria saat hendak mengambil ancang-ancang tembakan. Gui yang sudah ada di kamar kosannya seperti biasa, ia tak akan pernah bisa mengacuhkan perasaannya. Pasti ia selalu memikirkan Jun. Bahkan ia kadang-kadang dibuat insom, apalagi sekarang dirinya sudah mulai kenal dengan Jun. Saat di kampus juga kini Gui akan mulai perang dengan perasaannya sendiri. Melihat kemesraan Jun dengan Ping, kini hampir 3 bulan Jun dan Ping jadian, pertengkaran di antara mereka juga sudah mulai kelihatan. Sampai di Alfamart mereka cekcok, Jun terus menggerutu sebab sekarang ia merasa jika Ping mulai main kasar. Melihat wanita pujaannya menangis, Gui pun mencoba menghampirinya, ia lalu memberinya hiburan-hiburan sederhana. Segala cara dilakukan Gui agar Jun bisa kembali tersenyum, tapi sama sekali tak berhasil. Sampai bantuan semesta pun datang, tiba-tiba ada kecoa hinggap di kepala Jun. Gui penuh perhatian langsung menangkap kecoa itu, padahal sebenarnya ia sangat fobia dengan kecoa. Tapi karena cinta Gui rela melakukan apapun, yang jelas ia bisa melihat Jun bahagia. Dari sinilah Jun mulai agak ada sesuatu dengan Gui. Mungkin Jun merasa jika Gui ternyata cukup menyenangkan, meski penampilannya agak culun. Mereka berdua mulai chattingan. Kebahagiaan Gui makin menjadi-jadi bisa sedekat ini dengan Jun, apalagi memang Jun dengan Ping sedang marahan. Gui paham soal tikung-menikung, maka inilah momen yang tepat untuk memasuki hati Jun. Tapi sudah benar tidak ada yang mengisi hati Gui selain ketulusan. Pada malamnya mereka janjian keluar nonton konser tanpa sepengetahuan Ping, dan karena di sini banyak teman-teman kampus, semestinya mereka harus menjaga jarak, karena jangan sampai Ping melihat mereka. Dengan karakter lugunya Gui menari-nari mengikuti irama musik. Begitupun dengan Jun di sana, bukannya terhibur dengan hiburan di atas, tapi ia malah terhibur dengan goyangan Gui. Esok harinya di kampus Gui begitu ceria, terlebih pada saat ia tengah melihat Ping di tangga mengajak Jun baikan, dan berjanji akan merawat hubungan mereka ke depannya. Tapi tahu-taunya Jun benar-benar sudah mau putus. Ia capek dengan sikap Ping. Dari sinilah Gui merasa mendapat kesempatan besar, hingga kembali mengajak Jun jalan di tempat yang sama. Johnny juga ada di sana. Saat hendak balik, ternyata di luar sedang hujan deras semalaman. Jun dan Gui membuka sepatunya,
lalu mereka lanjut berjalan. Belum apa-apa Gui sudah terkejut melihat kecoa dan melempar sepatunya. Akibatnya sepatu kanan Gui hilang. Jun sudah berusaha payah mencarinya, namun malah menemukan sendal sejuta umat. Begitu ikhlas Gui menuntun Jun sampai di depan kosannya, dan karena Gui tidak mungkin diajak main ke dalam, ia pamit pulang sambil membawa sendal pemberian Jun. Ketika Jun telah masuk di kosannya dan hendak naik ke kamar, ia sempat disapa oleh seorang pria ganteng. Sampai Jun tersipu malu, terlebih saat pria itu bertanya, "Hei cantik, masih ingatkan sebelumnya kita pernah bertemu?" Jun bingung di mana. Pria pun memberitahu jika saat itu di kafe, "Engkaulah yang hampir meledakkan jagungku dengan stik biliar." Barulah Jun mengingat semuanya, dan kembali minta maaf soal itu. Pat ini lalu memperkenalkan diri bernama Pat. Ternyata ia juragan kos-kosan dan vokalis juga. Dialah yang sering manggung di kafe tempat nongkrong Gui dan Johnny. 1 tahun telah berlalu, dengan gaya rambut barunya Gui masih terbelenggu oleh perasaan yang sama. Ia begitu dalam mencintai Jun, namun Jun lebih memilih jadian dengan pria yang lebih kaya. Ternyata selama ini Jun hanya menganggapmu sebagai pengisi waktunya saja. Hal itu benar-benar membuat Gui terpuruk. Ia merasa pengorbanannya selama ini telah sia-sia. Beruntung ia masih memiliki saudara-saudara perempuan yang selalu memberi ia semangat. Kata mereka, bekerja keraslah hingga kau jadi orang besar, maka para wanita akan mendatangimu. Namun beratnya Gui ini hanya mencintai Jun seorang. Sekarang ini Gui selalu menyendiri, bahkan mulai menyalahkan keadaan yang merasa dirinya hanya dipermainkan oleh takdir. Setiap harinya Gui selalu melihat kemesraan Jun dengan Pat di sosial media. Hari demi hari Gui abuk sana-sini, padahal itu tidak akan menyembuhkan luka hatinya. Karena malam ini Jun ulang tahun, Pat memberinya surprise. Gui di kosannya juga sedang berusaha mempersiapkan ucapan untuk Jun. Sekalian Gui juga ingin mengutarakan perasaannya yang sudah lama ia pendam, dan direkam oleh sahabatnya Johnny untuk dikirim. Johnny kasihan melihat sahabatnya Gui telah terjebak dalam jurang cinta yang rumit. Setelah rekaman kini Gui mempersiapkan mental untuk mengirim video ungkapan hatinya, namun balasan dari Jun jelas video Gui tidak digubris. Apalagi memang momennya sangat tidak pas. Perasaan yang sedih, namun ia juga cukup lega telah mengungkapkan perasaannya, yang selama ini ia pendam. Setidaknya Jun juga mengetahui, jika Gui ternyata menyukainya, tapi bisa jadi Jun di sana langsung main hapus chat, karena sudah asik dengan pacarnya. Singkat cerita, tepat hari sudah kelulusan, Jun di sana yang sedang asyik foto dengan Pat memanggil Gui untuk foto bareng. Sebagai bentuk penghargaan, dengan berat hati Gui mengiyakan, namun kali ini sikapnya sudah benar-benar beda. Mungkin ia sudah siap mengubur hidup-hidup perasaannya terhadap Jun, karena sudah tidak ada lagi alasan tinggal di sini. Kini Gui merapikan semua barang-barangnya. Gui juga telah membuang sandal kenangannya bareng Jun kala itu. Sekarang Gui sudah memutuskan keluar kota, dan akan mencari pekerjaan di sana. Di sepanjang jalan air mata Gui berjatuhan. Saking tertamparnya dengan keadaan yang buruk, Gui akan tinggalkan semua hari ini, dan akan membuka lembaran baru. Lanjut cerita, Gui juga telah mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan ternama. Sampai di suatu hari pada saat Gui berangkat kerja, di lampu merah ia kaget ada orang menyentilnya dari dalam mobil. Setelah Gui perhatikan baik-baik, ternyata adalah Jun dengan senyuman yang menyapa Gui. Ia lalu mengajaknya cerita sebentar. Gui pun mau saja, karena faktanya sampai sekarang Gui memang masih mencintai Jun. Jun bertanya apa yang sedang dilakukan di sini. Gui memberitahu jika ia sudah kerja. Gui juga sempat bertanya apa kabar dengan Pat. Kata Jun baik-baik saja. Gui baru terkejut ketika Jun berkata, "Aku merindukanmu," lalu pergi. Di malam harinya saat Gui hendak tidur, barulah ia dilanda kebingungan. Di saat ia berusaha menjauh dengan Jun, kenapa tiba-tiba datang lagi dengan senyum manisnya. Gui bertanya-tanya apakah memang Jun ditakdirkan untuk Gui. Ada satu hal yang sangat membuat Gui penasaran, apakah dari dulu Jun memang menganggapnya sebagai teman saja, atau Jun juga pernah mencintainya. Sampai di suatu hari saat Gui meeting di kantornya, atasannya berkata jika sekarang kita sangat butuh seorang model untuk bagian periklanan. Tiba-tiba Gui mempunyai ide cemerlang yang memberitahu atasannya, jika kebetulan Gui punya kenalan orangnya berbakat dan cantik. Gui memperlihatkan foto-foto Jun ke mereka, lalu atasannya berkata segera kabari orang itu. Sepulang kerja Gui pun langsung menghubungi Jun perihal iklan tersebut. Lagian Jun sekarang memang masih menganggur, namun sebenarnya ini bukan perihal iklan saja, tapi dengan melalui cara ini Gui bisa dekat lagi dengan Jun ke depannya. Gui mulai menawari pekerjaan itu kepada Jun,
Ternyata Jun benar-benar mau. Besoknya dimulailah proses syuting iklannya. Setelah selesai dan berjalan lancar, namun tahu-taunya Jun tiba-tiba menghilang entah kemana. Gui cepat-cepat mencarinya, namun Jun tak terlihat juga. Gui yang sudah capek mencari Jun, ia sejenak istirahat di jok mobil, tanpa Gui sadari jika Jun sebenarnya ada di sampingnya. Kepalanya nongol dari dalam tenda ganti lalu masuk lagi, dan karena Gui merasa ini adalah momen yang tepat, ia pun bertanya apakah dulu Jun pernah menyukainya. Jun sempat terdiam dalam tenda lalu berkata, "Iya, saat itu aku juga menyukaimu, dan sangat berharap dipinang." Tapi kesalahan besarnya Gui baru mengajak jadian, saat Ajun telah bersama Pet, karena perasaan Gui sudah mulai tak terkontrol lagi. Mulai malam ini akan mencari cara agar Jun bisa putus dengan Pet. Ternyata Gui masih waras, ia tidak akan bertindak dengan kekerasan. Ternyata Jun dan Pet sekarang itu sudah seatap di apartemen, tapi jika diperhatikan baik-baik Jun terlihat di luarnya aja bahagia, namun di dalam menjerit. Ia seperti terjebak dengan kehidupan Pet. Mungkin Jun perlahan mulai menyadari, jika kebahagiaan ternyata tak bisa diukur dengan kemewahan. Tak berselang lama Jun merenung di toilet. Tiba-tiba ia menerima pesan dari Johnny tentang kesederhanaan cinta dari Gui. Setelah bertahun-tahun lamanya Jun baru benar-benar memutar video dari Gui. Melalui video ini Jun juga melihat jika Gui ternyata menyimpan sendal swallow biru yang mereka temukan saat banjir. Dari sinilah Jun terpukul dan menyadari, betapa bodohnya Jun telah bersikap acuh tak acuh dengan Gui, yang malah memilih orang yang lebih kaya. Namun ternyata itu tidak menjanjikan ketenangan, yang ada hanyalah kegelisahan serta penyesalan. Sampai akhirnya Jun datang ke samping Pet yang sudah tertidur. Jun terus menatapnya seperti ingin mengambil sebuah keputusan. Keesokan paginya ketika berangkat kerja, Jun menghubungi Gui mengajaknya untuk ketemu sekarang. Pada akhirnya mereka pun bertemu. Sebagai seorang teman dan agar hari ini lebih bermakna, Gui mengajak Jun tamasya ke salah satu akuarium terbesar di Thailand. Dari saat itu Jun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya bisa berada di sisi Gui, pria yang ia acuhkan selama bertahun-tahun. Saat sesi foto pahatan ada yang aneh dengan Jun dan Gui. Dari dalam kotak foto kaki mereka saling tumpuk-menumpuk, seperti ada kejadian di ruangan itu. Dan dari hasil fotonya yang terakhir jadi bukti nyata, bahwa mereka akan bersama. Sepulang mereka kencan, ternyata Jun benar mengambil keputusan besar. Dengan penuh rasa bersalah dan air mata, Jun meminta dan mau mengakhiri hubungannya dengan Pet. Bicara soal sakit pasti Pet sakit juga, karena Jun tiba-tiba minta putus. Lalu Pet meminta penegasan kesalahan apa yang telah diperbuat. Jun berkata jika ini bukan tentang kesalahan, namun Jun merasa tidak ada kecocokan. Lalu pada saat Pet hendak mengambil air minum, ia baru mendapat jawaban ketika tak sengaja melihat ada pesan masuk di handphone Jun. Hingga pada akhirnya kita telah melihat sebuah pesta pernikahan. Namun itu bukan pesta Jun dan Gui, tapi pernikahan Johnny dengan kekasihnya. Kabarnya Jun dan Gui baru merencanakan hari pernikahan mereka, dan film pun selesai.